Jadi kalau ditanya untuk orang yang tahap ini ya, kamu itu hidup ini untuk apa? Ya pokoknya bertahan hidup. Ya aku bekerja supaya aku bisa makan gitu ya, ini bertahan. Jadi levelnya bertahan. Mempertahankan hidup itu sendiri. Nah kemudian setelah level bertahan ini dilewati, kemudian ada peningkatan kan, biasanya orang kerja, ada peningkatan, kemudian sampailah pada taraf hidup yang sukses. Shalom saudaraku. Saudara, hari ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan klasik yang terus-menerus sepanjang generasi ke generasi ya, sepanjang segala masa selalu diajukan pertanyaan ini. Yaitu, kita ini diciptakan untuk apa? Gitu ya, jadi kenapa aku ini ada di dunia ini, kenapa aku harus lahir, dan tujuan dari aku diciptakan ini sebetulnya apa, gitu ya saudara. Nah kita perlu merenungkan, sebab jawaban dari pertanyaan-pertanyaan apapun itu sebetulnya ada di dalam Alkitab. Firman Tuhan ini menjawab akan pertanyaan dari manusia untuk hal-hal yang mereka tidak ketahui. Begini saudara, bicara tentang hidup ya. Sebetulnya manusia itu kan mencari makna hidup, mencari arti hidup, ya kan? Kalau hidup ini nggak ada artinya ya, nggak ada maknanya ya pasti orang ini tidak bahagia saudara. Kebahagiaan akan ditemukan ketika orang itu tahu bahwa dia itu punya arti di dalam hidup ini. Nah, apakah hidupku berarti? Nah, ini sebuah pertanyaan yang kita akan coba bedah terlebih dahulu, saudara. Ya, faktanya, saudaraku, ada 3 level dari manusia yang menjalani hidup di bumi ini. Ada 3 level, saudara. Level pertama, tingkat pertama adalah level bertahan. Ya, kalau level bertahan itu memang manusia diperlengkapi dengan survival, ya, survival effort gitu ya, usaha untuk survive. Jadi kalau ditanya untuk orang yang tahap ini ya, kamu itu hidup ini untuk apa? Ya, pokoknya bertahan hidup. Ya aku bekerja supaya aku bisa makan gitu ya, ini bertahan, jadi levelnya bertahan. Mempertahankan hidup itu sendiri. Nah kemudian setelah level bertahan ini dilewati, kemudian ada peningkatan kan, biasanya orang kerja, ada peningkatan, kemudian sampailah pada taraf hidup yang sukses. Saudara, ya banyak pengkhotbah, hamba Tuhan mengambil tema hidup yang sukses gitu ya. Dan itu tidak salah saudaraku, memang keberhasilan atau kesuksesan itu merupakan salah satu dari tujuan hidup manusia. Kalau pertama tujuannya hanya bertahan, yang kedua aku harus sukses. Sukses pun bertingkat-tingkat saudaraku ya. Jadi ada orang yang naik sepeda motor, yang dia hasilkan sepeda motor yang dia hasilkan dari jerih lelah dia bekerja menabung dan akhirnya dia bisa membeli sepeda motor, itu dia sukses. Sukses di dalam memenuhi impiannya untuk memperoleh sepeda motor. Nah, lebih naik lagi yang sepeda motor punya impian naik mobil gitu ya. Yang naik mobil Avanza punya impian naik mobil Alphard. Itu semua sukses yang bertingkat. Itu kan materi, saudaraku. Ada juga yang sukses dalam pendidikan. Dia bisa meraih akan S1, S2, sukses, saudaraku. Kemudian ada yang sukses di dalam karier. Dia naik jenjang kariernya, saudaraku. Dari seorang salesman, dia akhirnya menjadi supervisor, kemudian bisa menjadi
sales manager begitu ya, sampai akhirnya dia diangkat menjadi direktur pemasaran misalnya begitu, dan naik lagi menjadi direktur utama. Ini namanya sukses di dalam karier. Apalagi saudaraku, sukses mencapai apa saja yang dicita-citakan, yang menjadi target, menjadi goal di dalam kehidupannya. Jadi itu saudaraku, keberhasilan atau kesuksesan itu level 2. Tapi ada satu level lagi saudaraku, yaitu level berarti, bermakna. Saudaraku, banyak orang mencapai keberhasilan, kesuksesan dalam banyak hal, banyak bidang, tapi dia tidak puas. Karena apa? Karena dia merasa bahwa aku kok merasa hidupku ini tidak berarti. Merasa aku nggak punya makna hidupku ini. Ada saudara yang seperti itu. Oleh sebab itu level yang ketiga adalah ada maknanya. Hidup ini punya arti. Nah, level berarti itu harus ditelusuri, didalami saudaraku. Karena ini masalah batin ya. Yang pertama yaitu tahu arti dan tujuan hidup dulu. Jadi mengetahui. Tahu. Kemudian dia mulai memasuki akan apa yang sudah dia temukan, dia ketahui tentang tujuan itu, dan dia sadar bahwa ketika dia melakukan itu Tuhan senang. Bukankah salah satu dari tujuan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan adalah membuat Bapa tersenyum, artinya menyenangkan hati Tuhan. Ada lagunya ya saudara, menyenangkanmu, senangkanmu. Ya, jadi menyenangkan Tuhan itu adalah tujuan. Tahu dulu tujuan hidupnya apa, bagiannya, dan dia tahu kalau dia lakukan itu, dia akan membuat Tuhan suka, Tuhan bersuka. Kemudian yang terakhir yaitu menyadari sepenuh bahwa memang aku sedang di dalam pemenuhan akan apa yang aku ketahui dan apa yang berarti, yang mana hal itu menyukakan hati Tuhan tersebut, saudaraku ya. Nah, kita lihat sekarang apa kata firman Tuhan tentang tujuan hidup kita, saudaraku. Satu ayat yang biasanya dibacakan di ibadah penghiburan, yaitu 2 Korintus 5 ayat 1. Saya bacakan saudara ya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudaraku, kita ini diciptakan untuk kekekalan. Itu harus kita ketahui dulu. Jadi dalam segala usaha kita ya, mulai dari bertahan, mencapai sukses dan sebagainya, kaitkanlah untuk itu, saudaraku. Kaitkanlah dengan tujuan yang firman Tuhan katakan bahwa kita ini diciptakan untuk keabadian, kekekalan. Ya, nggak ada orang sukses sesukses apapun yang hidup selamanya di bumi ini. Kaisar-kaisar Tiongkok kuno itu ya, mereka meraih akan kekuasaan yang luar biasa, di mana mereka mempertahankan kekuasaannya, posisinya. Kemudian mereka tahu bahwa dengan bertambahnya usia, pada suatu saat kaisar tersebut akan mati. Wah, bingung saudaraku, ya, karena orang zaman dahulu panggil tabib-tabib seluruh
seluruh negeri. Ya, ini di Tiongkok. Ini pernah kejadian sungguh, saudara. Panggil semua. Kemudian dia bilang, temukan obat, harganya berapapun akan saya bayar. Gitu ya. Obat jamu yang bisa membuat saya hidup selama-lamanya. Ya tentunya nggak ada, saudaraku ya. Kaisar-kaisar tersebut akhirnya mati juga. Karena apa? Karena memang sebetulnya manusia ini diciptakan untuk keabadian, untuk kekekalan. Cuma memang hidup kekal itu hanya diberikan kepada mereka-mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau enggak ada Juru Selamat, ya mati kekal, saudaraku, bukan hidup kekal ya. Oke, sekarang pertanyaan tentang tujuan itu tadi, kalau kita lanjutkan, apa kata firman Tuhan ya tujuan hidup itu? Kolose 1 ayat 16. Ini menarik untuk direnungkan. Saya bacakan, saudara ya. Karena di dalam dialah, dia di sini adalah Tuhan Yesus, di dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Termasuk saudara dan saya itu diciptakan di dalam Dia. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi yang dunia yang tidak kelihatan pun itu diciptakan di dalam Dia, dalam Yesus Kristus Tuhan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan, apa saudaraku? Oleh Dia. Dia di sini adalah Kristus Yesus Tuhan. Dan, nah kalimat terakhir, untuk Dia. Jadi kita ini diciptakan oleh Dia untuk Dia. Saudaraku, saya ulangi, Kolose 1 ayat 16. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara yang mendengarkan renungan ini, katakan, Tuhan, Engkau menciptakan aku untuk Engkau, untuk Tuhan Yesus. Jadi dari Engkau untuk Engkau. Jadi kita ini sebetulnya tujuannya apa? Ya nggak ada lain, nggak ada bukan ya. Seperti yang dikatakan Filipi 1 ayat 21. Ini Rasul Paulus katakan dengan tegas, karena bagiku hidup adalah Kristus. Aku memang diciptakan oleh Kristus untuk Kristus. Dan mati, ya karena kita kan masih menempati tubuh sementara ini, mati adalah keuntungan. Karena apa? Kenapa disebut untung? Karena kalau aku mati, maka kembali ke Dia. Karena aku hidup untuk Dia. Jadi kapan aku benar-benar sepenuhnya menyatu dengan Dia? Ya ketika aku meninggalkan tubuh jasmani ini. Tentunya nanti ada, saudaraku, doktrin tentang kebangkitan dan sebagainya. Tapi prinsip ini yang harus kita pegang. Jadi kembali kepada kita ini diciptakan untuk apa? Ya untuk Dia, saudara. Sebab itu mari kita dedikasikan seluruh aspek hidup kita ini. Jangan hanya bertahan, saudara. Kalau Anda bertahan di dalam iman. Jangan sampai goyah, ya itu benar. Kalau Anda sukses, sukses itu harus dipersembahkan untuk Dia. Karena hidup kita hanya akan berarti ketika kita menyadari bahwa kita hidup diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.